apa? Pesundal ke surga. Terus apakah dia di surga menjadi pesundal? Pertanyaan saya, apa fungsi wanita pesundal di surga? Saya bertanya abangnya, bukan abangnya tanya saya. Kenapa kau tanya saya? Orang datang perempuan sundal kok masuk surga? Mereka masuk surga bukan berarti mereka menjadi pesundal, karena tidak iya, ada benar. Jadi surga kita tidak berarti ada yang di surgamu itu, Onel, berarti di surgamu ada wanita pesundal toh. Dan tapi mereka bermaksud karena dia udah kena dia kepalanya di sini, geser jantungnya nih. Oke. Itu sudah pusing kau jawab toh. Nah, sekarang saya minta kau jawab nih. Di dalam Bibelmu nih ya, Tuhanmu minta jatah perawan. Mau diapain tuh perawan tuh Tuhanmu? Apa tuh jatah perawan apa? Ini jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Yang perawan tuh minta Tuhan. Upetinya mana? Upetinya mana? Sahabat. Dan orang-orang yang 16.000 orang. Yang janda. Bang, yang janda dan yang tidak perawan disuruh dimatikan, bunih. Tapi yang perawan disuruh sisa, jangan kau membunuh yang belum bersuami atau masih perawan. Ternyata dia minta jatah 32 orang. Ini Tuhan. Mana? Aduh, apa? Nih. Itu apa? Tulisnya apa? Dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Maksudnya apa? Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Disuruh bunuh semua yang sudah tidak perawan. Nah, nih mana dia? Ini di apa? Ini di ayat apa, Bang? Bunda? Di Bibelmu. Iya, Bibel apa? Perjanjian lama. Oh, perjanjian lama. Berarti ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Karena kan masih nempel di Biblosmu, kecuali nggak nempel lagi. Iya, kita nggak kasih data itu. Iya, ini Alkitab kami kan? Bukan Alkitab Yahudi kan? Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Ya. Bukan nempel di Bibelmu toh? Iya, Bunda. Maksudnya saya bilang ini perjanjian lama. Masih pakai nih. Tanya dulu. Iya, udah. Ini terusin iya. Jadi jangan bilang ini Alkitab Yahudi ya. Bang. Sekalipun ini kau curi tapi kau pakai toh. Jadi kita kasih data kau ke bukan. Aduh, kau kenapa sih nih? Mana itu ya semua perawan disuruh. Semua perawan, semua janda disuruh bunuh, mana itu ya? Iya, ini sekarang itu? Ini perjanjian lama kitab kami kan, bukan ke kitab Yahudi kan? Iya toh? Bukan. Dengar, pasang kupingmu ya. Sekalipun kau colong, kau curi, tapi kau pakai. Bukan nyolong. Siapa yang nyolong? Ini kita punya toh. Nah, lo kenapa pakai bilang buat kita? Itu kenapa pakai buat kita? Terus kenapa itu buat kita? Itu punya kita toh. Iya. Selanjutnya orang-orang yang itu perempuan, dengar dulu nih, dibacain nih. Ini di Bibel kita baca nih. Selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersetubuh. Aduh, kenapa sih kau ini? Nih. Makanya Bunda Rama, tapi intinya selanjutnya orang-orang, kamu dengar dulu dong. Kalau kita baca Bibel, jangan kau diam dulu. Iya, terserah kau. Intinya ini menjadi Bibel bukan? Jangan bilang kita maling-maling ya. Perempuan yang belum pernah dulu. Onel, kalau Bunda Rama ngomong, kau simak dulu. Abis ini kau ngomong, kok nggak diganggu gini lo ya. Oke, sekarang diam dulu. Onel mau bicara dulu atau Bunda Rama dulu, Onel? Iya, saya. Ya, silakan. Ya. Intinya, Bang Hendi, Bunda Rama, tolong ya, kalau berbicara mengenai ayat perjanjian lama, tolong jangan bilang kita umat Kristen mencuri atau bilang ayat dari kitab perjanjian lama Yahudi punya apa. Itu bukan. Itu kitab yang sudah tertera untuk kami sebagai umat pengikut Kristus. Ya, terserah. Perjanjian lama dan biru. Biarin dulu. Perjanjian lama dan baru. Ya. Tolong jangan bilang kita maling segala macam, karena itu pembahasannya cukup. Kita juga cukup ya. Oke, sekarang Bunda Rama yang ngomong, Anda diam dulu ya. Boleh? Oke, silakan Bunda. Ya Bang ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan, aku pakai pulpen aja dah. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ini datanya ya, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Bla bla ke bawah, ini belum diceritakan pembunuhan ya, berarti di atas. Mana dia? Nih. Bunda Rama.
Bunda Rama. Tetapi kan belum siap. Entar dulu, Nel. Dah, sabarlah kau. Ini Tuhanmu melarang membunuh yang masih perawan karena dia mau jatah. Tuhanmu rakus juga Masa dia bunuh yang janda-janda dan yang sudah bersetubuh. Tapi yang perawan disisain. Ternyata dia mau jatah. 34 tadi dia jatah ya. Dia mau itu berbicara untuk siapa? Nel, nah, belum kau ditanya. Habis ini baru Anda lagi. Tunggu. Ada dia. Ini perintahnya di sini. Ini saya nanya. Kesimpulannya kan kita udah pada tahu. Di situ upeti perang. Pertanyaannya Onel. Kenapa Tuhanmu ya tidak boleh membunuh perawan? Kenapa yang harus dibunuh yang bukan perawan? Perawan itu buat apa ke Tuhanmu? Jawab. Udah. Ini datanya. Bunda. Kasih data dulu Bang. Bapak nanti dibilang marah lagi datanya. Maka sekarang bunuhlah ya. Semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki suruh bunuh. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Bagimu yang belum bersetubuh dibiarkan hidup. Ternyata ujung-ujungnya rampasan perang ini dia minta jatah. Nih, ya, udah makanya Bunda dengarkan biar dia jawab, dia nggak panjang. Pertanyaannya Onel adalah berdasarkan data yang ada, kenapa Tuhanmu tidak boleh dibunuh yang perawan? Perawan itu buat siapa? Silakan dijawab. Tidak ada bilang perawan buat siapa, tapi karena mereka itu suci. Jadi tidak perlu. Pertanyaannya bukan itu. Jawabannya itu Bang. Perawan itu buat siapa? Jawabannya itu. Ya enggak, pertanyaannya perawan itu buat siapa? Intinya bukan buat siapa, saya tidak tahu, tapi intinya suci karena mereka suci. Tahu, dia tidak tahu. Bunda Rama lagi. Diam dulu, dia tidak tahu. Silakan Bunda. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ini yang masih perawan nih. Pertanyaannya, kenapa Tuhanmu itu rakus? Dia minta yang perawan. Sementara yang tidak perawan lagi disuruh bunuh semua. Tuhan apa ini? Masa perawan aja yang minta disisain, jangan dibunuh. Tadi itu diceritakan semua, bunuhlah semua yang gini. Onel, itu pertanyaannya nomor 40. Dan orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan minta upeti 32 orang? Silakan. Ya, kalau Abang Endi ngomong itu begini, kalau kita membaca Alkitab itu bukan seperti itu. Kita menjelaskannya bukan seperti satu ayat lalu kita menjelaskan, menjawab dari pertanyaan tersebut, tapi kita membaca itu dari bilangan. Oh ya, bilangan 31. Oke, silakan baca. Silakan baca. Seperti apa dari 1. Ini mengenai jarahan. Onel, ini mengenai jarahannya kalau ya. Mengenai jarahan, ya saya menjawab sedikit. Mengenai jarahan itu, Allah berbicara kepada Musa atau untuk bangsa Israel. Kalau mereka memerangi orang, jangan membunuh atau ini yang yang kita baca perawan. Ya. Karena mereka itu suci, tidak bercacat celah. Padahal diam dulu, kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan ya, yang tadi yang disuruh bunuh dan yang disisain itu yang perawan, manusia yang disisain yang perawan nih. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu, lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain, dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500. Dengar, oke, saya sudah pahami. Saya sudah pahami. Kau diam. Enggak, kita selesaiin dulu. Selesaiin ya. Saya biasa sudah pahami, masih baca terus. Dari lembu dan keledai. Kenapa enggak di-mute ya? Dicerewet kali kau ini Onel. Kediam dulu, ini Bibelmu ini. Baik dari lembu dan keledai dan dari kambing. Makanya saya sudah pahami.
yang telah didapat, mereka haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada imam Eliezer sebagai persembahan kepada khusus bagi Tuhan. Tetapi dari setengah lagi yang untuk orang Israel harus engkau mengambil satu ambillah dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan imam Eliezer melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah Laskar itu berjumlah 670 sekian ribu domba dan 72.000 ekor lembu dan 61 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh, ya, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah menjadi bagian orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu adalah 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor, keledai 32.500 jadi dan 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang-orang ini yang perawan ini, ya, Tuhan mendapat upeti 32 orang nih upeti nih. Dan ini hebatnya yang perawan. Tuhan mendapat sudah upetinya nih. Apa? Terus dia mau kenapa perawannya kenapa dia mau apain ini yang dia mau apain nih Tuhan yang perawan nih? Dia mau pecahin juga nih. Apa nih? Dia mau main-mainkan atau dia mau apain nih? Karena dia mesti dia minta disisain yang perawan. Dia minta disisain yang perawan loh. Janda yang sudah bersetubuh disuruh bunuh. Apa itu Tuhan itu? Nakal juga Tuhanmu kalau gitu. Sudah. Oke, sudah. Oh ya sudah. Ya kenapa? Tuhan disisain perawan. Dalam ayat Bible itu apakah disisain? Iya, dengar dulu. Disisain perawan itu apakah di ayat tersebut mengatakan bahwa Allahnya Israel mau memecah perawan-perawan tersebut? Makanya ada atau tidak? Tanya ke kamu. Saya tanya ke kamu, ini perawan-perawan ini mau diapain? Makanya saya bilang itu bukan Allah Israel, itu Allah Kristen. Ya mau diapain tuh? Mengakui dia itu Tuhannya Israel. Jangan tambah-tambah dulu. Bukan tambah-tambah, itu kan Bible. Lah kita kan menyembah Allah Israel. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Nambah-nambah dulu, kita bahas di situ. Enggak, Allah Israel enggak pernah jadi manusia. Itu kan menurut kamu. Pertanyaan ini kan kita berbicara di perjanjian lama. Belum. Mau diapain nih Bang? Nih, yang perawan ini. Tuhan mau ngapain yang perawan nih? Minta disisain 32 orang ini. Ini 32 orang ini. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Tidak ngapa-ngapain. Kan kapan di Bible kita tertulis menyisakan perawan itu untuk mau dieksekusi untuk dari Allah? Ya kenapa mana? Yang tidak ada yang tidak perawan? Kenapa yang tidak perawan emangnya disimpan semua? Onel, yang tidak perawan dibunuh semua, yang sudah bersuami dibunuh semua tuh, perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau tidak perawan. Nah, itu dibunuh semua. Dia minta disisain yang perawan. Dia mau perawan kalau disisa perawan, Tuhan meminta kalau perawan karena mereka suci. Ya makanya mau diapain? Emangnya mau apa disodok? Kan tidak ada di Bible mengatakan begitu, disodok tidak ada. Makanya aku bilang, baca Biblemu dulu sebelum kau macam-macam. Lah, makanya kenapa Bunda membunuh yang di sini semua yang sudah bersuami dan tidak perawan disuruh bunuh. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Ini itu lucu. Yang belum bersetubuh nih. Sementara yang sudah bersetubuh itu berbicara lain. Tuhan namanya kurang ajar Tuhan ini. Masa kamu yang bersetubuh dibunuh? Sekarang begini, kamu bilang Tuhan kita kurang ajar. Emangnya di situ ayat-ayat Alkitab kita dilihat karena yang bersetubuh disuruh bunuh, Bang. Kamu, karena yang sudah bersetubuh, kau itu yang berbicara itu yang kurang ajar. Kamu berbicara bilang Tuhannya kurang ajar. Mana? Di situ di Alkitab Bible kita Allah kita bilang kurang ajar. Dengar dulu, di mana keadilannya dia sebagai Tuhan? Kenapa yang tidak perawan dibunuh? Dan yang sudah bersetubuh dibunuh, di mana keadilannya? Itu beda konteks pada zaman itu. Konteks pada zaman itu beda, itu zamannya berperang. Ya kenapa? Bani Israel melawan bangsa-bangsa lain. Kalau mau membunuh, itu Allah menyuruh Musa dengan bangsa Israel.
Allah, kenapa enggak Allah dimiliki ya biar enggak menyuruh ribut. Musa menyerang bangsa-bangsa lain. Stop Jadi dulu, itu stop tidak dulu. ada. Onel, diam dulu, dengarkan abang mau dulu ya. Biarkan dulu Bunda Rama bertanya. Habis ini kamu lagi yang ngomong. Jangan tabrak-tabrakan ya. Onel, dengarkan dulu. Bunda Rama di poinnya apa yang mau ditanya? Saya ini tanya, kenapa Tuhan yang bilang semua perempuan yang sudah bersuami yang tidak perawan lagi dibunuh, tapi disisain yang masih perawan. Cukup. Perempuan yang belum pernah bersetubuh disisain. Oke, pertanyaannya Onel. Tuhan. Onel, udah Bunda, pertanyaannya kenapa yang perawan dibiarkan hidup, yang sudah bersuami dibunuh? Kenapa bisa begitu? Onel bicara. Silakan. Kalau menurut saya, pandangan saya kan saya bilang, kalau yang mereka tuh masih perawan itu dianggap suci mungkin bagi Allah. Itu kan saya bilang begitu. Oh iya, Anda udah jawab. Jadi perawan itu dianggap suci, mungkin dianggap suci jadi nggak dibunuh gitu ya jawabannya ya. Itu menurut pandangan saya. Oke, pandangan kamu. Baik. Silakan Bunda, pandangan Onel mungkin. Ya, ada kata mungkinnya Bunda, silakan. Berarti Tuhanmu tidak adil. Dia sebagai Tuhan nggak adil. Kok cuma yang perawan yang nggak dibunuh, yang sudah bersuami dan tidak perawan lagi dimatikan semua? Tuhan apa? Pilih-pilih dia, pilih Oke, kasih. sudah. Makanya saya bilang Bunda Rama. Apalagi? Kalau Anda bilang pelikasi, terus kenapa Tuhan mengizinkan mereka berperang melawan bangsa lain? Kalau kau bilang kata pelikasi, kalau gitu kenapa Tuhan berperang, suruh bangsa Israel berperang? Ya nggak tahu itu Tuhanmu toh, kejam toh, Tuhanmu kejam toh. Kenapa mereka bisa Tuhanmu berperang? kejam toh. Nah, makanya karena Selain pada Tuhan zaman menyuruh itu, berperang, dengar yang dulu, sudah bersuami, yang dengar. tidak perawan. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengetahui yang tidak perawan tuh? Apa dia test drive dulu? Dengar. Gimana caranya? Saya tanya dulu kau ini. Saya bilang. Cara mengetahui. Dulu, zaman dulu bangsa Israel itu kan dijajah oleh bangsa Itu Tuhan Mesir, tidak adil. banyak dijajah. Jadi pada zaman itu Allah menyuruh Musa saja bisa membunuh. Nah, Musa sebelum mengenal Allah dia membunuh saya orang Mesir. bahas, Itu saja bisa membunuh. Itu membunuh. Iya, makanya saya menjelaskan apa yang terjadi pada zaman tersebut. Apa salahnya perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan Onel. Onel, bahasa Indonesia Onel. Apa salahnya perempuan yang sudah bersuami dibunuh? Salahnya apa? Silakan. Perempuan yang sudah bersuami dibunuh. Itu makanya kita bilang, kita kalau pemikiran kita itu kita baca ayat tersebut dulu dari pertama sampai akhir baru kita tahu arti. Apakah apakah kamu sudah Onel, diam dulu Onel, diam. Apakah kita belum iya dulu Onel, diam. Apakah kamu sudah membacanya? Itu saya bilang, saya belum memahami cukup. Jadi data yang Bunda Rama bawa dia belum paham Bunda karena dia belum membacanya. Begitu kan Onel? Tapi Bunda Rama cuma membaca. Kamu juga Onel. Gini Onel. Terus kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Saya belum menguasai itu karena saya belum membacanya. Jangan jawab begitu. Oke, betul. Tapi begini, Bang Endi. Udah Onel diam. Jawabanmu kita udah dengar. Kamu belum membacanya, artinya kamu nggak bisa menjawab, betul? Oke, tapi cukup. Bunda ganti topik. Dia belum menguasai itu karena dia belum membacanya. Lanjut. Sebelum kita ganti topik, kita ganti topik, saya berbicara kembali dengan lagi ya. Ini terakhir. Saya bilang, terakhir. Udah Bunda, nggak udah. Percuma. Poinnya aja yang ku sampaikan ya, poinnya ya. Tuhan itu tidak adil. Dia membunuh yang sudah bersuami dan yang pernah bersetubuh. Tetapi dia sisain perempuan yang belum pernah bersetubuh. Bunda Rama tidak mengerti. Udah stop, udah dia nggak kuasai Bunda sekarang. Ke Galatia 3 nomor 13. Kembali ke topik semula. Ya,
Ya, kita balik ke perjanjian baru lagi. Enggak. Galatia 3:13 Onel. Ya, perjanjian baru. Diam dulu Onel, saya kan moderatorin Onel. Kan saya abang, masa kau nggak dengerin gua sih? Galatia 3 nomor 13 kembali ke topik semula. Bang Hendi, jam 2. Onel baca dulu ya. Saya mau bobo. Ya, habis ini tunggu 10 menit, 15 menit lah ya. Nah, ini nomor 13 kau baca Onel. Ini yang Kristen ini mungkin ada yang bantu sudah. Enggak, kau baca dulu ini sebentar. Nomor 13 ya. Kristus telah mati, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus kenapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi kutuk di sini? Kristus. Jadi kau akui Tuhanmu terkutuk? Jelas, karena dia terima kasih Onel, jujur dia Bunda. Menebus dosa kita. Jadi kau mengakui menyembah Tuhan yang terkutuk? Itu menurut pandangan kalian. Menurut berarti 8 orang yang mengakui. 8 orang sudah mengakui. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada. Kalau gitu saya ulang pertanyaannya Onel. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Itu menurut pendapat kalian. Bertanya ini bukan pendapat, bertanya. Iya, itu kan saya bilang menurut pendapat kalian umat Islam. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini. Coba baca lagi 13 belum ada, kasihan mereka masih belum ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk kutuk karena ya, Jakarta dari Jakarta ke sebab Medan, ada dari Medan tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapakah yang terkutuk di situ Onel? Kristus ya. Ada kasih selesai. Ada mutiara yang Udah beres. Apa dia katakan? Jelas. Dan tempatnya orang terkutuk neraka jahanam bersama iblis. Baca Matius. Kalau Allah memberkati mereka Bunda dan Rama Allah sudah tahu kita masuk ke neraka. Ya kan udah data. Ini kita lihat ya. Kamu manusia, kita lihat. bukan Tuhan. Kamu manusia biasa. Benar yang punya dosa. Kita dijauhkan dari setan yang terkutuk. Fernando. Nih, makanya mengerti ayat, mengerti ayat tersebut. Dari Kristen, Bang. Baca nih. Harus pahami ayat tersebut. Ini bubar. Dengar dulu. Hai kamu orang-orang terkutuk. Hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Api kekal neraka terkutuk. Orang terkutuk. Kau sudah mengiyakan Tuhanmu terkutuk. Jadi tempatnya Tuhanmu di neraka bersama iblis. Kata dia pun ya. Masya Allah. Kamu itu tidak mengerti dalam ayat-ayat Bible kami. Kamu tidak mengimani bagaimana kamu bisa mengimani kalau kamu membaca untuk menyalakan ayat tersebut. Ini untuk kau supaya otakmu jalan, supaya akalmu berfungsi. Ini untuk kau. Untuk kau supaya akalmu berfungsi. Kau tidak mengerti, kamu mencipta, terus kamu menyalahkan ayat-ayat tersebut kepada kamu. Tanya nabinya mengimani ayat tersebut. Yang saya tanya. Belum ada. Ya udah, biar nggak debat kusir, jelasin ayat ini. Jelasin Nel. Begini jelasin, saya bilang. Bagaimana bisa kalian dari umat Muslim Bible kami, lalu kamu bilang kita itu yang salah? Itu salah sekali. Ya, sebenarnya abangmu dengarkan dulu ngomong abangmu yang bersaksi. Sebenarnya tadi kau Allah Subhanahu wa taala Yesus terkutuk. Sebenarnya kuncinya di situ udah ya. Selesai sudah sebenarnya. Ya emang kenapa Bang? Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, siapa yang mengutuk Yesus? Apaan? Siapa yang mengutuk Tuhanmu? Loh, itu pertanyaan dari kamu itu, makanya saya bilang pertanyaan kalian itu tidak ada seperti yang seperti itu harusnya. Ya udah, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya harus gimana? Sekarang begini, saya menjawab aja. Pertanyaannya harus gimana? Pertanyaan kita harus gimana? Inti dari semuanya itu, Yesus mati untuk kita manusia, menebus dosa kami umat. Ya, matinya secara apa? Disalib. Ya, secara apa disalib? Secara terkutuk atau tidak disalib? Sekarang saya tanya, pada zaman itu, dengar dulu, host dengerin kita. Pada zaman itu orang yang disalib itu dikatakan terkutuk bagi umat-umat di Israel sana. Orang yang tidak bersalah atau bersalah pada saat disalib itu dikatakan terkutuk. Ingat itu bahasa itu. Kayak yang disalib itu.
Maka saya bilang, mengerti. Pada zaman itu orang yang mau salah dan tidak salah pada saat dia disalibkan itu namanya terkutuk. Pertanyaannya di zaman itu siapa yang disalib? Nah, apaan? Siapa? Nel. Bagaimana, Bang? Di zaman itu siapa yang disalib? Ada berapa yang disalib pada saat itu? Ada berapa? Ada 3 toh. Ya, sebutkan satu nama di antara ketiga itu. Yesus. Siapakah yang menyalib Yesus? Manusia. Manusia ini siapa namanya nggak tahu ya. Terus? Oke. Kita ke intinya saja. Terus ya, intinya apa salahnya Yesus disalib? Pada zaman itu salahnya Yesus mereka berpikir bahwa dia itu Allah. Dilaporkan oleh ahli Taurat. Saya tanya Yesus bersalah atau tidak? Mengenai pertanyaannya bahasa Indonesia, Yesus itu punya salah atau tidak? Cara begini, Yesus itu sebenarnya tidak punya salah. Tidak punya salah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tetapi dia harus disalibkan. Apa yang berkata begitu harus disalibkan? Sebenarnya tidak boleh. Terus siapa yang mau menyalib dia kalau tidak boleh? Siapa kehendak siapa itu? Nah, ini yang saya bilang. Ini yang saya bilang, Bang Hendy tidak pernah percaya kami. Jadi Bang Hendy ingin menyalahkan itu satu. Pertanyaannya. Dengerin dulu, Onel. Sekarang kalau saya menjawab bisa. Onel, ini abangmu yang nanya. Kehendak siapakah Yesus disalib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Mana tertulis itu? Kehendak Allah. Supaya tergenapi firman yang dikatakan di dalam Alkitab. Di mana tertulis? Harus mengerti itu, paham itu, dan harus tertulis di mana? Bertanya lagi. Kalau kita bilang itu langsung ditanya lagi, tanya lagi. Oh, jawaban itu iman. Jawaban iman kami. Jadi kesimpulannya, Onel, apakah yang disalib itu terkutuk? Terus? Saya ulang ya, kesimpulannya bahasa Indonesia sebagai pertama. Apakah yang disalib itu terkutuk? Yesus mati digantung di kayu salib karena menebus dosa manusia. Karena manusia. Jangan menjadi apa dia? Menjadi apa? Karena kamu apa itu? Menjadi apa dia? Menjadi apa? Jadi kutuk. Terkutuk. Terima kasih, Onel. Udah dijawab jujur. Ya, terima kasih. Itu dari Abang Hendy tuh. Itu pemahaman. Tapi saya nggak pemahaman menjawab ya. Yang kita pelajari. Kalau pemahaman Onel apa emang? Ya udah, berarti sama pemahaman Bang Handi dengan pemahaman seperti Bang itu. Onel sama. Yesus mati untuk menebus hukum kutuk. Iya, Yesus mati menebus sama berarti dosa. Pemahamannya ya. Ya, oke, keren. Saya hanya mau melaporkan ke Bang Juma. Kalau seperti itu emang ini sudah yang keberapa ini? Ya, udah yang ke-8 yang aku ya. 8. Bang Juma ini laporan Putra kepada RK, laporan kepada Bang Juma. Ini sudah yang ke-8 mengaku yang disembah adalah makhluk terkutuk. Sudah yang ke-8. Itu laporan saya ke Bang Juma. Ya, RK, Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK. Oke. Putra RK, Muslim apa Kristen? Putra RK. 1, 2, 3. Pak Julkipli. Jul. Siap, Bang Handi, siap. Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Anda dulu waktu Anda masih Kristen? Seperti Onel ini mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Perasaan Anda bagaimana waktu itu? Ini mualaf ya? Mualaf. Iya.
Yang Dia pertama ya, mantan menyembah. Jadi Jul ini mualaf mantan menyembah makhluk terkutuk. Tapi udahan dia. Oh ya, oke, terima kasih. Terserah Bang Hendy ya, ngomong. ya kalau saya sih Bang Handi ya nggak jauh-jauh sih, terlepas dari yang namanya doktrin ya. Ya memang itu sudah diajarkan memang dari kecil ya, bahwa Suaranya kita gaskan dikit, percaya tambahin suara dikit. bahwa kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan jalan atau juru selamat, ya maka tidak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus. Itu kan doktrin itu. Doktrin yang memang sudah ditanamkan sejak dari kecil. Bahkan dari sekolah minggu pun seperti itu. Ya kan? Terserah. Ngomong. Bukan terserah tapi fakta, Bang. Iya, terserah kamu ngomong aja. Itu menurut Bible itu. Udah ngomong, terus lanjutin. Lanjut. Intinya gini, Bang. Doktrin itu kan buah pikir manusia, bukan hasil Sekarang Bang Sul, ya kamu kan? punya doktrin kalau tidak? Sekarang kamu mualaf punya doktrin atau tidak? Doktrin apa? Doktrin itu buah Sekarang pikir saya tanya manusia. koi. Kamu Sekarang punya saya doktrin atau jelaskan. tidak? Saya tanya Sekarang kamu saya punya doktrin jelaskan atau Anda. tidak? Doktrin itu buatan manusia. Kalau Al-Quran Iya. itu kitab dari Allah. Beda ya. Beda Iya, ya. Doktrin itu sabar. hanya ada di Host, Kristen. tenang. Doktrin itu. Saya mau tanya, Saya Sul. tenang dari tadi Kamu, juga. iya udah tenang, saya bukan tanya kamu, host. Santai. Ya Saya tapi mau gua tanya, bantu Sul. jawab. Baku bantu. Kenapa emang? Lucu. Ya, saya mau tanya dulu nih. Menurut Bang Wanrit ini, doktrin itu atas tuntunan wahyu atau buah pikir manusia? Sekarang begini, kamu bicara begitu. Jawab dulu Iya. lah. Sabar dulu, saya mesti tanya Jawab balik, dulu. Kalau yang Iya, namanya ini diskusi, jawaban kalau saya. ditanya Bisa jawab. menjawab. Pak. Jawaban Setelah saya adalah saya tanya Anda balik. bisa bertanya setelah Anda jawab. Sekarang saya Ini tanya. jawaban Doktrin saya dalam adalah tanya balik. Bentar lah, Bangku. Kok jawabannya tanya balik? Iya, jawaban saya itu Ya tanya udah, balik. lu tanya ke gua sekarang. Lu tanya ke gua. Sok sekarang tanya apa aja lu? Sekarang saya tanya host. Ini sekarang sebenarnya saya mau tanya siapa? Ini saya Tanya saya gua. bisa- Sekarang tanya gua. Host atau yang ini, Ya Zul tanya ini. gua. Sok sekarang tanya gua. Nah, saya tanya Koi. Nah. Sekarang kok kamu dalam agama kamu punya doktrin atau tidak? Nah, kalau menurut Islam yang mati terkutuk itu adalah iblis. Ini jawaban gua ya. Ini jawaban gua. Saya tanya Koi. Loh, kan gua jawab. Gimana sih? Saya tanya Koi dalam arti dalam agamamu punya doktrin atau tidak? Ya, kalau di kita nggak ada doktrin yang Tuhannya mati terkutuk di kayu salib. Kenapa? Capek. Kau tuh Ketawa lucu. Lu yang lucu. Lu ditanya malah tanya balik. Emang gua nggak bisa kayak gitu? Sekarang begini, setiap agama punya doktrin atau tidak? Nggak. Enggak, Kamu bohong. Kamu Kamu bohong. yang Islam bohong. bukan doktrin, Bang. Di dalam Islam bukan doktrin, tapi Oh, itu terus namanya apa? syariat. Ada Oh, namanya syariat. Ada namanya memang tuntunan wahyu. Wahyu itu Coba pedoman penjelasan. kami. Sekarang begini, Pedoman begini. kami Kalau di kamu dalam bilang, Al-Quran. sekarang begini, Sul. Sekarang saya tanya bukan host ya. Saya tanya ini, Sul. Sekarang kalau Anda Kenapa bilang, nggak mau tanya gua? Kenapa? Hah? Mati kutu loh. sudah tanya kamu. Sekarang saya tanya. Tanya Udah, mulu lo. saya aja. Kenapa? Sekarang saya tanya mengenai Al-Quran. Ya Kenapa kan? Al-Quran? Kamu menjelaskan apakah Al-Quran itu sempurna? Iya, Kita penyempurna. kitab Kalau saya saya Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Oke, Penyempurna dari baik. kitab-kitab terdahulu. Karena kenapa, Bang? Gini, Oh, sabar. Sudah cukup. loh, Abang kan bertanya. Iya kan kau sudah bilang penyempurna selesai. Nah, Kenapa sekarang jadi saya lo balik yang nih. ngatur? Sekarang saya balik. Doktrin itu buah pikir manusia atau tuntunan wahyu. Sebentar. Doktrin di dalam kekristenan dulu. untuk mempercayai Yesus sebagai Kamu- jalan kebenaran Kamu sebagai sebentar juru dulu. selamat Saya tanya. dan mempercayai kau dia langsung sebagai tanya Tuhan. balik. Itu doktrin atau tuntunan wahyu? Itu kamu punya skak-skak itu saya sudah tahu. Jadi sabar dulu. Nanti saya jawab. tanya Anda. Saya tanya kau dulu. Jangan kamu langsung mau skak balik tanya. Saya tahu mengerti itu. Kamu Lu punya- aja kayak gitu, ditanya malah bertanya. sekali balik tanya lu. Gimana sih? Emang kita nggak bisa pakai trik kayak gitu? Mending lu turun aja di bawah. Mending lu turun aja di bawah. Karena lu nggak mengedukasi dan nggak punya ilmu.
Sekalinya Lanjut, dibalikin kayak Sang gitu, Guru-Guru, ditanya lanjut. balik serak, ditanya mencret, nggak mau. Nah ini kelakuan Kristen kayak gini. Memangnya suaraku kecil ya, Kang? Kecil. Oh, masa? Tes, haleluya. Oke, mantap. Lanjut, Kang. Murid saya kemana? Sama saya manut itu si Odel itu. udah turun dia Bang Andi. Nggak mau ditanya tentang doktrin dia. Kalau Onel itu udah bilang, Onel abangmu ngomong bentar ya, diam dia gitu loh. Itu anak harus dielus-elus gitu, nggak boleh dikasarin gitu. Ayo sampai yang baru naik. Ini parking, monitor parking. Assalamualaikum, saya Islam, Bang. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Apa? Oh, kalau saya percuma lawan-lawan notif ini. Karena apa? Karena intinya kalau Yesus itu kan disunat. Jadi kalau saya nggak mau diskusi sama orang itu, karena kalau dilawan pun anak-anak kan belum disunat gitu loh. Makanya percuma dilawan deh itu. Tapi kan jawaban dan argumentasi itu bukan dia aja Bang, tapi untuk seluruh pendengar baik di sini maupun ada di YouTube, supaya kita semua belajar dan ada pengalaman gitu Bang. Iya Bang, aku sama Bang Andi, Bang semua debater. Saya memang Bang baru ini saya naik sama Bang Hendy, tapi semua saya follow semua akun debater Bang. Cuma Bang kan kita ujung-ujungnya aku nama yang direport Bang kalau apa, kalau sama orang ini. Padahal kita niat baik kan, semua kan. Jadi jujur juga Bang, saya istri saya juga mualaf Bang. Insya Allah. Oke, terima kasih semua. Ini saya Batam. Oke Bang. Jadi diskusi sama mereka itu memang butuh pertama kesabaran, kepiawaian, dan perlu komunikasi yang to the point, yang bisa dia ngerti gitu. Gitu. Pertama kesabaran memang. Jadi Bang, saya kalau di Batam pun Bang langsung aja sama orang ini. Kan saya kan Batak juga Bang. Saya kan di Batam nih gaul sama orang-orang Batak juga Bang. Jadi aku itu memang niat baik semua. Memang gaulnya pun sama orang-orang itu Bang. Nah, cuma kalau kita ajari bicara ke apakah percaya saudara Yesus itu menebus dosa manusia, cerita lain aja kita. Semua debat langsung aja Bang, berani aku di Batam ini Bang. Gak ada orang itu yang mau itu. Alihkan pembicaraan gitu. Beda kalau face to face Bang, ini kan area publik. Pertama monitornya banyak, yang menjangkau banyak ke seluruh dunia. Kedua tersimpan di YouTube sebagai arsip. Kalau malam ini orang ketinggalan nggak nonton, ya besok-besok dia buka. Oh kayak begitu loh, gitu loh. Jadi ada hikmah di sana Bang. Ada edukasi lah gitu ya. Oke Bang. Jadi iya Bang. Jadi akun Bang kan Abang lihat juga ini. Aku asal ada semua Abang macam ini Bang Bunda, blokir permanen semua. Semua saya follow itu Bang. Cuman saya Abang tahu nggak, sudah bertahun-tahun kita diskusi terus sama Bang Juma menghadapi mereka ya. Apa hikmahnya? Teman-teman tadinya nggak ngerti yang namanya kristologi, ngerti. Kedua, dengan adanya ini banyak orang yang bersyahadat kembali ke Islam. iya Bang. Gitu. Memang semenjak TikTok ini memang kita akui Bang. Nah kan gitu Bang kan. Cuman kalau kita di Komalorang ini ya macam ini kan saya Bang patroli Bang. Saya biasa di Batam Kel sama juga ini siapa itu Bang Raja Dolar kan. Oke, intinya harus sabar hadapi mereka. Kalau mereka udah menghujat kami pribadi Bang, biasa itu. Tapi kalau sudah kelewatan hujatannya ya kita turunkan daripada debat kusir. Oke, makasih ya Bang Parking. Oke, terima kasih Bang. Jul,
Giliran lu yang sambut tamu. Siap Bang Andi. Ya. Bang siapa ini namanya? Bang HDT monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Bang. Ya, jadi gimana? Ada yang mau disampaikan? Iya, ada yang mau saya tanyakan sih. Tapi ya sebelumnya saya berterima kasih udah diizinkan naik, karena saya udah hampir setahun nih minta permintaan belum pernah terkabulkan, baru malam ini alhamdulillah. Assalamualaikum buat Gurunda, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, dan juga para pejuang-pejuang api. Semoga semua saudaraku selalu senantiasa dalam lindungan Allah dalam rangka memperjuangkan yang hak di jalan yang benar. Begini saudara-saudaraku, saya ingin bertanya tentang kebenaran Septuaginta. Itu gimana ya kronologinya? Karena begini, sedikit ada bercampur rahasia keluarga juga sih Bang, karena jujur saya ini kan di perantauan nih. Nah, terus adik-adik saya tuh di kampung, ada salah satu adik saya yang berpindah di luar daripada pantauan saya, dan itu saya sempat berdebat di beberapa minggu lalu dengan dia. Nah, karena saya kekurangan peluru, kekurangan ilmu dalam untuk menyadarkan dia, nah mentoklah pembicaraan kita waktu itu di Septuaginta. Nah, di sini saya nggak ngerti nih, ini Septuaginta nih gimana ini? Karena waktu itu dia bilang katanya Septuaginta itu adalah satu kejadian yang mana dari Injil itu ditranslate ke bahasa Yunani, bener ya? Sampai itu aja sih. Saya ingin minta penjelasannya dari saudara-saudaraku yang menguasai di bidang ini. Itu aja Bang, saya ingin tahu itu. Siap. Ya. Silakan guru-guruku, ada yang mau jawab dari pertanyaan beliau tentang Septuaginta yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oke, jawab sedikit Bunda, aktif monitor. Ya. Jadi Septuaginta itu adalah berdari kitab tanah. Kitab tanah itu terdiri dari 5 Torah Musa, Nevi'in, Ketubin, kitab para nabi, dan sejarah-sejarah. Itu 5 kitab Torah Musa itu namanya Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu 5. Itu punya Musa, punya Yahudi. Gak ada hubungannya dengan Injil ya. Gak ada hubungannya dengan Biblos. Nah itu para dulu kan Roma, Yahudi atau Yerusalem dikuasai oleh Roma. Nah mereka memerintahkan rabi-rabi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, Torah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Tapi sepanjang dalam masa penerjemahannya itu sudah terkontaminasi dengan pagan. Jadi banyak bergeser dari makna sebenarnya dari pemahaman Yahudi itu sendiri. Ya, pemaknaan daripada rabi-rabi itu sendiri. Nah, Septuaginta ini diterjemahkan lagi. Jadi bukan Bible ya, bukan Injil, bukan. Itu Torah Musa. Kitab kepada Musa yang diberikan kepada Musa. Itu Septuaginta, Bang. Tadinya ada dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan sekarang menjadi Perjanjian Lama. Itu, Bang. Itu ringkasnya, Bang ya. Oh, gitu. Jadi yang dikatakan Perjanjian Lama itu adalah rangkuman translate dari Imamat dan lain-lain ke bahasa Yunani. Nggak ada hubungannya berarti dengan Injil itu ya. Oh. Bukan. Injil itu nggak ada Bang, nggak pernah ada itu yang mereka pakai itu Biblos, Bible, nggak jelas siapa penulisnya. Oh, Bang. Gitu. Terus Perjanjian Baru dari mana lahirnya itu kira-kira? Itulah yang disebut Perjanjian Baru itu terdiri dari bahasa Yunani yang dikanon di Roma Bang oleh bapak-bapak gereja. Itu dikanon, dibukukan, dipilih. Abang juga noise sih.
terdiri dari ribuan manuskrip. Nah, bapak-bapak gereja itu memilih. Nggak tahu standarnya apa ya. Diturunkan. Udahlah, kita aja singkatnya Bang ya. Iya, berisik juga. Bertanya tapi berisik. Lah kok dia turun dia tadi. Ya. Silakan pasien berikutnya mungkin. Soalnya aku bukan moderator. Oke, lanjut. Bang apa ini? Pain Shuki ya. Bang Pain. Monitor Bang Pain. Bang Pain. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Muslim. Nurul, naik kau kalau bisa kau jelaskan Nurul. Naik kau, naik. Nurul, naik yuk. Naik kau jelaskan. Assalamualaikum semua untuk pejuang-pejuang Islam. Naik sini kau tengok kau, ayo. Siap, baik Abang. Mendukung semua gerakan-gerakan API, terutamanya pada Bang Zuma selaku jangan kapir ya Nurul ya. Panglima API. Dengan di Malaysia ini ramai juga yang menonton, yang mendengar. Saya hampir 24 jam lah mengikuti siaran-siaran Bang Handi Selebes dan Bang Zuma semua lah. Tentu je. Ya, baik. Siap. Hanya itu aja Bang yang mau disampaikan Bang? Itu aja. Siap, semoga makasih. Dalam lindungan Allah semua. Bunda Rahma sehat selalu. Amin, amin. Allahumma amin. Ya, siap. Syukron Bang ya. Makasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Cik ya. Izin dong, itu iklan Bun. Hampir 300 lagi Bun. Oke, saudaraku para netizen yang baik hati, pandai menabung. Pengamat. Tolong ya, follow Bunda Mila punya akun. Udah pada tidur Bun kali Bun ya? Nggak, belum. Cuma yang udah udah follow, jawab mereka. Iya, udah follow, iya, benar-benar udah pada follow karena saya sering naik ke sini kan, tempatnya Akang. Itu mikrofonnya bagus banget tuh. Baru ya Kang? Udah lama ini. Keren, merah lagi, orang lain hitam semua. Dapat dari mana merah? Saya suka yang merah. Iya betul. Ayo Iwan Filat, masih perlu 300 lagi nih, selesai. Terus kita ganti akun 99. Emang udah follow saya? Oh iya, kita udah berteman udah lama ya, bener-bener. Harus berapa emang Bun? Harus 20.000. Oh. Jadi yang menjadi penontonnya Bang Akang, penontonnya Akang ini ya pasti tujuan nonton di tempat lain. Enggak, dia biasanya enggak Bun. Kalau netizen tuh biasa kalau yang di sini dia setia di sini, kecuali Rungkat dia pindah. Kalau enggak dia di sini aja kan, selalu ada gurunda kita. Saya perhatiin itu, saya lihat ini. Kalau di tempat Ustadz Wapi yang dari sini banyak kabur dari tempat Abuya Bun. Oh iya. Abuya udah nggak pernah live lagi, kemana Abuya hilang. Ampun. Abuya lagi sibuk beliau. Oh masa sih? Lagi sibuk. Ya. Iya. Kasihan. Ya udahlah. Oke. Apa-apa lah. Silakan di follow teman-teman ya. Akun-akun yang ada di atas ini Muslim semua. Silakan kalian follow ya. Biar mempesona. Buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible ya, yang ingin tahu tentang ajaran Kristen, silakan naik ya. Saya paham kok. Setingkat pendeta aja nggak ada yang paham tentang Bible ya. Buktinya dalam waktu seminggu ini ada beberapa pendeta yang diskusi dengan Gurunda Juma, semuanya mencret markodol, semuanya nggak ada yang bisa menghadapi Gurunda Juma. Diminta satu ayat pun ternyata mereka nggak paham ya. Iya, itu memang fakta itu Kang. Karena kalau di dalam ibadahnya umat Kristen ya, itu kan memang ketika selesai berhimpun kemudian menyanyikan
itu pujian, lalu doa, bahkan sampai ke pembacaan kitab suci, itu tidak sampai seperti yang kita bahas ini ya, kayak siapa sebenarnya kedudukan Yesus itu, ya kan? Yang dibahas itu adalah bahwa Yeshua HaMashiach atau Yesus itu sendiri adalah benar-benar jalan atau bentuk keselamatan dari umat Kristen. Jadi doktrin yang selalu ditanamkan di dalam kekristenan itu, tidak ada keselamatan di luar Kristen itu sendiri. Karena kenapa? Orang yang mendustakan Yesus itu sama dengan mencampakkan dengan apa yang dia bawa. Jadi kebanyakan teman-teman Kristen yang tidak paham Bible ketika berdiskusi itu ngelantur ya, karena memang faktanya ketika di dalam bergereja ya memang seperti itu, tidak membaca Bible itu sampai tuntas. Itu yang jadi masalahnya. Lanjut, Kang. Ya, ini ada Abeng. Abeng sama Nonem, Muslim apa Kristen? Nonem. 1, 2, 3. Ya, ada Abeng. 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 Tuh naon menta naik atau eta ngomong mah aduh kumaha sih teh ngedong aja dog di luhur dasar borokokok seontohod. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ya. Naik itu langsung ngomong, kalau disapa jawab ya. Kalau disapa jangan membikin aura wajahku yang ganteng ini meluntur ya guys, nggak boleh itu. Silakan naikin Otennya. Sam, selamat malam Sam. Sam. Nah, bet kalarinya aing asal lieur ieu. Main gedekeun wae dasar. Ngawur Bang Jibril. Woi. Naik ten. Ini lagi masih pada live ini di beberapa YouTube, termasuk di YouTube-nya Gurunda Juma, Zulkifli M. Abbas Official. Yang belum subscribe YouTube-nya Bang Juma, silahkan di subscribe ya kawan-kawannya, biar tahun ini mencapai 1 juta subscriber ya. Jangan pelit subscribe, apalagi ini channelnya Gurunda Juma loh, channel kesayangan kita semuanya ya. Ayo di subscribe aja dulu, stay dulu selama 3-5 menit. Nah habis itu silakan kalian pergi lagi ke channel yang sering Anda singgahi ya, gitu loh ya teman-teman ya. Ayo kita ramekan channelnya Gurunda juga ya, Zulkifli M. Abbas Official nama channel YouTube-nya. Yuk, yang merasa Tuhannya ada terafiliasi ke Galatia 3 pasal 13, silakan naik. Ayo kita diskusi ya. Tadi udah 8 orang yang mengakui bahwa Tuhannya itu metong terkut-kut di kayu salib. Gitu. Silakan naik. Jangan spam dong. Dibisukan aja yang spam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kang Kang ada Bang Jib kayaknya di bawah itu Kang. Bang Jib. Bang Jibril. Gak ada minta naik. Ya salam, Cina ini. Hadir. Oh ya ada.
Bang Jibril ada. Dia nunggu Oten yang Bahas-bahas berdata. anu ya. Iya, mantap. Si Akang masih milih-milih Leman. Yo. Ya, tulisan Cina, tulisan Indomie. Tulisan Indomie. Nggak bisa baca weh, nggak bisa bahasa Inggris. Wih, Balsam Caplang. Selamat malam. Alam. Oh, Nah. Dari Kristen apa Oten, Bang? Dia langsung kuai mik telen jawab sih. Sia. Bolong sia. Bang. Oi. Dorwair malam. Hah? udah malam katanya Kang. Yang ngapain naik Bang? Aduh, ayah, tulisan Indomie, Diturunin aja Kang kalau misalnya nggak mau diskusi ya. Ya ngapa dinaikin, turun aja. Oh ya oke lah. Lo kenapa minta naik Bang? Dinaik. Udah. Sangar banget moderator di bawah ini. Ya, kalau moderator saya kan terkemuka di dunia dan akhirat, guys. Masya Allah. Ya pasien Maha benar berikutnya Allah naik. dengan segala firman-Nya. Iya mantap. Slogan siapa itu Bang? Bang Jibri ya? Bang Jibri ya? Iya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iya, benar itu benar. Betul Bukan, betul. bukannya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Salah itu. Yang benar itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Benar loh itu loh. Betul betul. Sadaqallahul azim. Setuju itu saya itu. Keren banget itu. Harusnya Oten kejang-kejang kalau dengar itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Harusnya itu jadi bahan pemikiran Oten loh. Iya juga ya kenapa pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Keren ya kalau nyebut Allah ya Allah. Bari ngahujeun nyebutnya. Udah jelas tulisannya ALLAH. Dibacanya Allah. Ada apa yang di surga? Itulah kalau curian ya disamarkan, dikaburkan. Kalau mereka kan tergantung kebutuhan Bunda. Kalau misalkan di negara itu mayoritas agamanya menyebut nama Tuhannya dengan jajang, pasti akan mereka ikutin. Pada mulanya adalah jajang bersama-sama dengan Allah dan jajang menjadi manusia. Nah pasti gitu. Tergantung kebutuhan. Kebayang ya. Kan di situ ada misi, misionarisasi. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam, bekicot, semua diinjilin sama mereka. Jajang mah di Garut tuh, orang Garut. Jadi malam ini berapa yang mengakui? 8 orang. Yang paling 8 menderita orang. itu si Sinchan itu menderita itu. Mengakui tapi dengan rasa terpaksa. Ya, 8 orang mengakui bahwa Tuhannya itu mati terkot-kot di kayu. 8 orang ya Ada aja pengakuannya. dapat tema kayak gini ya Bang Andi ya. Keren ini. Apa itu? Ya tema itu yang tadi. Ya tema itu berdasarkan karena datanya ada. Ya.
Tidak boleh juga buat tema itu kalau nggak ada landasan menjawabnya. Nah, kita tinggal uji mereka ini jujur menjawab sesuai data atau melingkar-lingkar kayak rambut kusut. Begitu aja. Itu di Ipan di channel YouTube-nya Gurunda Juma, Yasmin Umar itu muslim itu. Belum dikasih kunci biru itu. Yang jelas kalau di Al-Quran dijelaskan tadi Bang Juma bahwa iblis itu yang terkutuk. Makanya umat Islam itu harus selalu Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah itu. Justru yang mengambil ini ya itulah. Jadi nggak boleh monolog, yang jelas saudara-saudara seiman ya tetaplah waspada. Jangan sampai iblis itu menggerogoti akidah Anda. Iblis itu tidak menyerang orang kafir.